menyampaikan laporan bahwa pada saat ini merupakan kegiatan ekspedisi perjalanan tapak tilas Karuhun Sunda, yaitu gawe bareng dari Warta Jati Sunda, Museum Galuh dengan Yayasan Tapak Karuhun Nusantara. Nah, di belakang saya ini ada sebuah pohon. Mungkin pemirsa tidak tahu pohon apa ini. Ini adalah pohon cangkuang. Nah, ini pemirsa pohon cangkuang. Kenapa daerah ini disebut cangkuang? Karena dulunya di sini banyak pohon-pohon cangkuang. Nah, ini pohon cangkuang dan ini buahnya, buah cangkuang seperti nangka cempedak. Nah, nangka omas ya, agak panjang gitu. Ini bisa dimakan? Bisa. Jadi kalau sudah misalnya masak kuning, ini bisa untuk dikonsumsi oleh kita manusia dan sangat vegetatif. Bagus, banyak vitaminnya. Dan tapi agak getar itu kalau dimakan tuh ya. Jadi enak seperti pisang dan ini adalah buah cangkuang. Jadi di sini itu merupakan kampung cangkuang. Nah, gara-gara pohon ini, Pak Metum, ini kawasan ini disebut kawasan kampung cangkuang karena pohon ini sejarahnya. Jadi Candi Cangkuang itu mengacu candi terhadap pohon ini. Buahnya seperti buah nangka omas gitu. Nah, yang menarik lagi, menurut informasi folklore dari masyarakat cerita bahwa buah ini adalah bisa untuk menjaga hal-hal yang metafisik. Jadi kalau di rumah misalnya ada gangguan hal-hal yang metafisik, misalnya ada jin segala macam, ini disimpan saja buah cangkuang ini. Walau alam bisawab ya, apakah jinnya itu pada takut terhadap buah cangkuang, bisa kita buktikan dan kita coba. Ini satu hal yang menarik, jadi tidak ada satu kawasan penamaannya itu dari buah, dan sampai sekarang buah ini masih ada. Coba bayangkan, ini candi abad ke-7, berarti buah ini dari abad ke-7 biasa. Jadi sangat tua sekali ya. Jadi ini bisa jadi cagar buah-buahan, cagar budaya buah-buahan karena sudah dari abad 7. Kan di sini sudah memang namanya cangkuang, ada candi cangkuang. Nah, itu ini merupakan pengetahuan untuk kita. Jadi di kita di Indonesia, terutama di Jawa Barat, sangat berlimpah ruah potensi-potensi tanaman. Dan ini tanaman buah-buahan yang memang harus kita lestarikan dari kepunahannya. Jangan sampai yang mempunyai nilai monumental seperti pohon cangkuang ini mereka punah begitu saja. Jadi alhamdulillah masyarakat ini bisa mempertahankan jenis pohon yang bisa menamakan lingkungannya, yaitu lingkungan kampung cangkuang yang berada di daerah Desa Cangkuang, Kecamatan Kabupaten Garut, Kecamatan Leles dan Kabupaten Garut. Kita di mana sekarang, Kang? Di kampung Cangkuang ya. Areanya nih, venue-nya di Venue sini. Di Kampung Pulo ya. Ini namanya Kampung Pulo ya. Kampung Pulo itu ada apa saja? Ada makom Senopati Mataram, namanya siapa? Kanjeng Dalem Arif Muhammad. Nah, pada saat beliau itu pada abad ke-17 ditugaskan oleh Mataram untuk menyerang Batavia, dan beliau pulang kembali karena mengalami kekalahan, dan tidak pulang ke Mataram tetapi pulangnya perjalanan berdemuk di sini, di Leles, di kampung Pulau ini. Dan di sini beranak pinak
Dan apa peninggalannya dari Syekh Dalem Arif Muhammad adalah rumah adat, ya, 6 rumah adat, 1 masjid. Karena apa? Ada 7 bangunan itu, putranya ada 7, 6 seorang putri diberikan rumah dan 1 orang putra diberikan masjid. Nah, dari sinilah Dalem Arif Muhammad menyebarkan syiar Islam, meskipun di sini sudah mengagem agama Hindu masyarakatnya. Terus menerus pada abad ke-17 Arif Muhammad syiar Islam di sini dengan dimodifikasi dengan kondisi kebiasaan masyarakat di sini yang sudah memang beragama Hindu. Kenapa di sini di candi ada di sana tuh ada makam Arif Muhammad. Di sana memperlihatkan bagaimana tumbuh kembangnya toleransi beragama, khususnya antara Islam dengan Hindu. Dan yang beragama Hindu silahkan dia beribadah di candinya, ya. Kemudian yang beragama Muslim juga dia ziarah terhadap makam Arif Muhammad, ya. Jadi masing-masing mempunyai untuk melaksanakan syariat agama masing-masing adalah. Dan di sini merupakan kekayaan nilai-nilai baik itu budaya maupun agama yang ada berkembang di wilayah kita. Oke, itu saja Pak YouTube. Terima kasih. Sampurasun.